Ya. Ya. Masih bersama Passing Wantu. bersama saya Jono Hernandez Dan saya Kang Arfan. Yes, Kang Arfan, kita masuki pekan kedua IPL. Betul. Arsenal bertandang ke Selhurst Park, markasnya Crystal Palace, yang dimana di musim lalu adalah pembuka Arsenal melawan Palace dengan kemenangan 2-0, di mana Martinelli cetak 1 gol dan juga on goal dari Maguire. Betul. Agak besok Kang Arfan sedikit berita minor karena bagi kita paling baru, paling oke penampilannya, Jurgen Timber harus menepi hingga 6 bulan. Maksimal itu. Iya benar, yang dimana menjadi bukan telah bagi kita sebagai Arsenal, namun kita harus berharap bahagia karena Zinchenko telah kembali dari masa pemulihan cederanya. Sudah kelihatan berlatih dengan squad, terus di pertandingan uji coba lawan Luton itu juga bermain. Nah, saya rasa tidak ada keraguan dalam posisi back kiri. Nah, di sisi kanan ini kayaknya si Ben White harus dikembalikan lagi di sisi kanan. Terus tengah kembali ke setelan awal Martinelli, Saliba dan Holding. Magalhaes, Gabriel Magalhaes itu. Benar. Saya rasa itu akan jadi perpaduan awal lagi, kita kembali ke Arsenal yang tahun lalu mendominasi dalam tanda kutip ya kan? Iya kan, boleh saja kita ngomong gitu Mas Dono. Dan kita juga tidak lupa lawan Palace, saya rasa bukan laga yang sulit karena musim lalu kita di kandang maupun tandang menang dengan secara meyakinkan. 6-1 ya. Kita kan menang secara meyakinkan dengan kondisi apapun di sisi Palace gitu. Bagaimanapun tensi derby London kan ini Mas. Tensi derby London, si Palace itu juga klub London. Dan itu saya rasa akan sedikit berbeda lah, meskipun dari segi tensi. Sekali lagi, posisi Nketiah memang sepertinya tidak akan tergoyahkan. Itu kan sekali lagi yang menjadikan bingung gitu loh ya. Kenapa kok lebih memilih Nketiah dari Florent Balogun gitu? Atau mungkin si Trossard taruh di CF. Berapa kalangan menilai kalau si Trossard memang harus dimainkan jadi striker gitu kan. Karena daripada kita bertaruh di sama-sama ibaratnya bergambling dengan posisi striker, ya mending sekalian pakai Trossard daripada pakai si Nketiah gitu loh kan, seperti itu Mas Dono. Beberapa pemain kan sudah berhasil di loan kayak si Charlie Patino, Marquinhos, ya, itu kan juga membuktikan kalau memang Arsenal lagi melakukan sedikit perampingan di FPP gitu loh. Isunya kan David Raya kan dipinjam, bukan dibeli kan. Itu kan juga untuk mengakali FPP gitu. Ke cederanya si Timber ini kan juga saya rasa opsinya adalah mencari pemain pinjaman lagi gitu. Bukan membeli pemain gitu kan. Kalau opsi Cancelo kan sudah tertutup karena Pep sendiri ngomong tidak akan menjual ke Arsenal. Karena mungkin trauma kan, tunjuk kemarin sangat besar sekali impactnya. Betul, Zinchenko sama Gabriel gitu. Jadi memang kalau di lini belakang sudah lah, nggak usah berharap kita ada pemain pengganti untuk si Timber. Cukup yang ada saja dimaksimalkan. Masih ada, Zinchenko masih ada. Betul. Memang harus melakukan penjualan secepatnya kalau memang mau membeli pemain baru gitu Mas Dono, untuk penambal. Si Kieran Tierney katanya mau ke Galatasaray atau ke Newcastle. Ya itu kan opsinya kan kayak gitu. PP juga nggak laku-laku gitu. Itu kan sudah nggak masuk dalam squad, katanya juga sudah tidak dapat nomor punggung kan juga. Terus si siapa lagi? Lokonga sambil Cedric Suarez itu kan juga itu kalau dijual mungkin dari sisi FPP kita bisa beli striker lagi gitu loh. Fakta kalau kita padahal sudah menjual Matt Turner, ternyata juga tidak bisa menolong FPP-nya Arsenal gitu loh. Faktor ternyata pasca menghabiskan 200 untuk 3 pemain, untuk 3 pemain awal itu kayak si Havertz, Timber sama Rice itu Arsenal kena FPP ternyata gitu loh. Oleh sebab itu pasca 3 pemain itu datang, tidak lagi dalam tanda kutip harapan
fans Arsenal mau membeli satu orang striker tidak bisa diwujudkan karena yang laku hanya dalam tanda kutip si Granit Xhaka yang bisa diuangkan gitu loh. Si apa yang pindah ke Marseille itu siapa Mas Dono? Martin Niles ya? Oh iya, bukan. Martin Niles ke Olympique Lyon. Lyon yang ke Lyon itu kan ternyata free transfer gitu kan? Free transfer. Nah, itu kan juga tidak ada uang yang masuk ke Arsenal gitu. Kasus serupa juga terjadi di MU gitu loh. MU sepertinya gagal menjual pemain-pemainnya. Oleh sebab itu maksimal ternyata juga hampir mirip pengumalannya dengan Arsenal gitu loh. Si De Gea gratis karena kontraknya habis keluar, terus mendatangkan 3 pemain, Onana si pemain Chelsea itu, Højlund sama Mason Mount itu ternyata juga cukup itu tidak bisa membeli pemain lagi dari MU. Kasusnya juga ternyata sama, telah mengeluarkan 200 tidak bisa tambah uang lagi untuk perbaikan skuad. Iya benar, lagi-lagi memang bicara transfer masih bergelut dengan Arsenal yang masih menambal bek kiri yang dimana kepergian Timber cukup jesek untuk bagi Arsenal. Ketiadaan Timber dalam skuad. Lalu kemudian mengenai Derby London, kita harus sadar bahwasanya musim lalu Kang Arfan kita memenangi hampir 8 laga Derby London dan tak terkalahkan. Betul. Lawan Chelsea, Fulham, Crystal Palace, kemudian Tottenham Hotspur. Jadi kita harus pede lawan Palace karena musim lalu juga Arsenal masih diunggulkan untuk menang meskipun Timber nggak ada. Nah mungkin bisa kali mikir untuk menaruh Partey di pos bek kiri dicoba di kiri ya. Karena meskipun kemarin bermain di kanan pun Partey kemarin menjadi pemain pertama di Liga Inggris yang mencatatkan 20 umpan ke final third. Di mana ini sebuah pertandingan sangat penting bagi Partey yang dimana Partey ini menjadi pemain yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Mikel untuk umpan-umpan yang progresif ke ini serangan Arsenal. Namun lagi-lagi bicara striker kita harus ingat betul bahwasanya lagi-lagi Mikel selalu menganakmaskan Nketiah. Tidak mau oleh kepada si Trossard ataupun si Martinelli taruh di posisi Kang Arfan. Iya. Saya rasa kalau Martinelli dijadikan striker kok enggak, karena berkali-kali musim lalu pernah dicoba kan, musim lalu ataupun 2 musim sebelumnya itu kalau si Martinelli mau dicoba dijadikan posisi striker sepertinya tidak bisa. Saya lebih suka si Trossard daripada si Martinelli gitu. Martinelli tetap dibiarkan bermain di kiri, kanan tetap Saka, dan si ini tengah di belakangnya Trossard itu, harapan saya kan Trossard saya kata Mas Dono. Di belakangnya Trossard tetap Havertz seperti kemarin. Di belakangnya Havertz ada 2 gelandang bertahan, posisinya diisi oleh Odegaard, kapten kita sama si Declan Rice. Jelas seperti itu bayangan skuad saya menurut. Partey perannya krusial, memang posisinya juga mengcover area pertahanan yang ditinggalkan oleh 2 gelandang bertahan jika maju gitu loh Mas. Kalau skemanya yang sekarang kan seperti itu gitu. Di kiri kan kemarin yang main kalau nggak salah di kanan di kanan kan Tomiyasu main kan. Nah untungnya Tomiyasu sudah sehat gitu. Kalau nggak ada mungkin yang main Tierney atau siapa lagi lah itu ya nggak jelas lagi. Mungkin Dick Suarez dipanggil gitu lagi. Kalau kondisinya sekarang saya rasa kalau nggak laku-laku ya lebih baik Suarez dimaksimalkan sampai 6 bulan ke depan gitu. Karena Jurriën Timber nggak ada gitu selama 6 bulan ke depan. Karena emang lagi-lagi kan bicara mengenai pemain kita emang cukup komplit ya, karena kemarin Arfan pas Timber keluar saya rasa melihat bahwasanya si Mikel memainkan pola 3-1-5-1. Nah di mana di DM tetap Partey mengakomodir pertahanan, sementara Kang Arfan dengan Partey dari DM Mikel seperti memberikan pesan kepada si Rice untuk AM seperti role Saka dan DM untuk ketika turun menuju serangan balik. Jadi saya rasa emang ini akan ada variasi baru serangan dari Mikel melawan Palace yang dimana meskipun Palace cukup mengerikan ya, karena kemarin pemainnya Palace nomor 10 Ebrezi Eze kemarin jadi pemain paling banyak menciptakan kreasi peluang dengan 7 angka kreasi peluang. Lalu kemudian di pos DM juga ada masih Jefferson Lerma dari Bournemouth kemarin menjadi pemain paling tinggi duel di lapangan dengan memenangkan duel sejumlah 18. Jadi besok saya harap ada duel seru di pos DM, namun untuk kemenangan Arsenal atau saya rasa kalau di sisi tengah kita bakal unggul sepenuhnya Mas Dono. Rice Partey Havertz. Kan nggak ada lawan lah itu dalam ke depan tengah. Saya rasa City aja kalau ketemu
Havertz, Odegaard, Rice ya Minder. selesai gitu. Seperti itu aja Pak. Ya ingin over confident aja kita bahwa kita sangat pede dengan lini tengah kita gitu. Ditambah Martinelli sama Saka. Apalagi gini kan si Saka sama siapa masuk PFA kan, pemain muda terbaik toh. Saka, Martinelli, Odegaard masuk. Nah, itu kan masuk gitu kan. Itu kan menunjukkan kalau pemain-pemain kita masuk jajaran top pemain terbaik pilihan masyarakat Inggris gitu kan, seperti itu gitu. Nah, terlepas apapun gitu kondisinya. Ya, bedanya ya kita ndak ada ya sekali lagi dan berulang-ulang akan kita ngomong bahwa seharusnya sadar gitu loh Arteta dan kawan-kawan. Sayangnya memang faktanya ternyata Arsenal kena FPP gitu kan. Itu membuktikan kalau memang si Edu dan Arteta itu sudah tidak bisa lagi beli pemain karena belum adanya pemain yang bisa dijual gitu loh. Saya rasa memang harus menjual 3 atau 4 pemain untuk bisa masuk satu striker gitu. Beban gaji PP itu kan sangat tinggi kan. Ketika didatangkan dengan status pemain termahal. Pertama kan, sekarang kan kedua setelah Rice toh. Itu kan beban gajinya cukup tinggi yang nah, itu yang membuat FPP sedikit meningkat gitu loh kan, karena si PP tidak segera dibuang gitu kan. Lebih baik saya rasa kemarin isunya saya pernah baca di Romano ngomong kalau si PP ini akan dilakukan pemutusan kontrak. Jadi keluar ke Galatasaraynya free gitu. Karena untuk menyelamatkan FPP, tapi ya itu merugikan karena kita tidak bisa mengembalikan dia posisi keuangan gitu loh. Iya betul. Emang lagi bicara net spending Arfan. Arsenal sangat buruk nomor 4. Tertinggal jauh dari Chelsea, City sama MU. Chelsea pun kemarin jajaran beli pemain, namun dia juga menjual pemain yang juga cukup tinggi. Jadi seimbang net spending. Dan Arsenal ini cukup unik. Arsenal ketika beli pemain sangat mahal seseorang, tapi ketika menjual pemain dia nggak pernah ada yang laku gitu ya. Ketemunya rugi sebenarnya. Iya benar. Itu mungkin menjadi PR dari Mikel sama Edu dalam hal mengelola keuangan. Oke lah, mengelola di lapangan cukup meskipun kemarin di match pertama menang tipis dengan Nottingham Forest. Di mana mungkin besok laga kedua bisa lah menang 2 gol. Saya rasa besok harus menang meyakinkan sih. Saya nggak bicara skor dulu lah. Kita yang penting dari sisi permainan ada yang bilang Arteta terlalu memasakkan 3 pemain barunya masuk dalam skema. Bukan dalam tanda kutip bukan mengamankan 3 poin, tapi memaksakan 3 pemain baru untuk masuk ke skemanya Arteta gitu. Terlepas tahun lalu ada Granit Xhaka yang dapat substitut dari si Declan Rice dan siapa jenenge di belakangnya Odegaard biasanya Mas Dono? Partey ditarik ke belakang digantikan Kai Havertz. Kai Havertz kan sedikit perubahan tuh Mas Dono. Dulu kan kita punya 2 DM berposisi defensif. Nah, sekarang kan hanya ada 1 defensive midfielder yang benar-benar DM dalam diri si Rice. Rice nanti di cover oleh si Partey yang dari belakang gitu kan, seperti itu sekarang kan bolanya. Bukan 2 DM yang berada di tempat sebagai pemotong pertama. Kerennya Mas Dono kemarin si Rice sepertinya paham dengan apa tugasnya gitu. Rice benar-benar menjadi orang pertama yang harus turun untuk menutup serangan dari lawan. Nah, itu bagi saya masih belum terlalu teruji karena memang lawannya Nottingham Forest gitu. Bukan hanya 1 laga tapi lawannya Nottingham Forest masih belum bisa terlihat si Rice, kualitas Rice dengan harga 100 lebih gitu. Bagaimana harus melawan nanti ketemu si MU, ketemu dengan Højlund, ketemu dengan siapa jenis strikernya yang apa Inggris itu, timnas Inggris itu bukan satunya strikernya Rashford. Ketemu Rashford. Apalagi nanti ada Sancho juga yang masuk skema lagi kan ternyata. Itu nanti akan kelihatan ketika lawan MU. Nah, kalau lawan City kan sudah kelihatan kan kemarin bahwa Odegaard bagaimana mainnya ketemu Chelsea kemarin. Sepertinya memang kalau sekarang bahasanya kita ndak ngomong kalau ketemu City
bukan lagi calculated loss, tapi bisa menang gitu. Mendekati kemenangan lah gitu. Memaksa seri sudah bisa gitu kan. Berkali beratus berpuluh pertemuan kan kita kalah terus gitu kan. Ketemu City kan. Ini sudah dalam tahap bisa memaksa City untuk seri gitu lah. Targetnya kan tinggal satu tahap lebih baik bisa menang melawan City gitu. Bagaimanapun batu loncatan untuk juara IPL saat ini harus mengalahkan City gitu loh. Harus mengalahkan City gitu. Sama dan konsisten di pertandingan lain gitu kan. Seperti itu menang lawan tim kecil, lalu kemudian bisa menahan imbang ataupun menang melawan tim Big Six, Liverpool, Spurs, MU, City, dan Chelsea. Meskipun lagi-lagi musim ini IPL sangat beda. Banyak sekali pemain-pemain dengan harga cukup tinggi, lalu kemudian Mikel harus sadar bahwasanya dia harus memenuhi target fans karena musim lalu siapa sangka tim ini yang dimana hanya bertarung 4 besar namun mendekati juara. Dan saya harap musim ini bisa untuk mendekati raihan juara karena beberapa pemain yang dibeli cukup komplit, kemudian stok pemain juga komplit, namun mungkin jadi berat adalah Arfan, bagaimana tim medis Arsenal mampu menangani main itu cedera. Karena sebenarnya kan kemarin lawan si Nottingham Forest, Timber ACL 6 bulan, yang banyak spekulasi bahwasanya tim medis kita belum menangani secara baik. Betul. Saya di awal juga ngomong bahwa Timber ini jelas kesalahan tim medis bahwa dia di akhir babak kan sudah kelihatan ada tanda-tanda cedera gitu. Kenapa tidak diistirahatkan gitu, malah dipaksakan untuk bermain gitu kan. Oke lah, euforia menjadi pemain baru ternyata dikorbankan 6 bulan harus cedera. Fakta memang bahwa kepala tim medis kan baru pindah ke MU toh. Bahwa kepala tim medis Arsenal ini kan sekarang baru, masih belum diperkenalkan sih secara resmi siapa kepala tim medis yang baru sekarang ya. Bagaimanapun ini kepala tim medisnya ini melakukan kesalahan yang sangat fatal gitu. Ini benar-benar kalau saya dari sisi kita tidak boleh menyalahkan Arteta sendiri gitu dari sini karena Arteta posisinya manajer bukan dokter gitu loh. Itu jelas dokter timnya yang salah gitu loh. Dokter timnya harus dievaluasi kembali ke lawan Palace besok Mas Dono hari Selasa pagi ya. Benar. Senin malam, Selasa dini hari gitu. Saya sangat yakin Bukayo Saka akan menjadi rising star kembali. Gitu. Amin. Saya tidak berharap Nketiah membuat gol gitu kan. Kalau Nketiah bikin gol lagi jelas akan selalu main. Jelas nggak beli striker Mas Dono gitu. Sampai September harapan saya Nketiah hanya lari-lari saja gitu. Diompani nggak iso ngegol nih gitu ya. Itu selalu gitu ya. Kalau bisa cedera aja lah sekalian gitu ya. ACL gitu. Biar bisa beli striker gitu loh. Iya benar. Nanti jual siapa, pemain-pemain yang laku siapa gitu, atau mungkin saya curiganya Mas Dono. Pertandingan pertama kemarin Magalhaes kan tidak dimainkan dari awal. Arteta lebih memilih Saliba dan Ben White di lini tengah Arsenal. Ya, itu ada indikasi si Magalhaes ini kok naga-naganya mau dijual ke Arab Saudi kan? Katanya kan ada yang menawarkan antara Arab Saudi sama si Juve. Juve kan isunya kalau ada 3 pemain yang diminta Partey, Magalhaes sama Bukayo Saka. Gitu. Kalau Bukayo Saka mungkin nggak akan dilepas Arsenal. Mungkin si Magalhaes atau si Partey ini yang dijadikan bahan barter untuk Vlahovic gitu. Kalau saya tidak mau menandai pemain-pemain Palace karena memang saya melihat Lerma ini cukup jadi perhatian penting loh karena dulu ketika masih di Bournemouth juga keren dia mainnya. Dan mungkin yang Arfan lagi besok lawan Palace, PR dari Mikel adalah menangani tim untuk bisa menghalau serangan balik cepat. Karena kemarin ketika lawan Nottingham Forest, gol Forest andil dari minusnya pemain Arsenal dalam hal menghalau serangan lawan, kemudian tidak mengepres maksimal Anthony. Hingga akhirnya Anthony dengan kecepatannya mengumpan ke Awoniyi dan akhirnya gol. Lalu kemudian Arsenal masih lemah dalam hal antisipasi set piece. Di mana ketika kemarin lawan Sheffield United si Palace 1-0 gol dari Hudson-Odoi di mana dari hasil set piece, betul. Jadi saya rasa besok semoga aja Holding permainan terbuka
prima dalam hal duel udara karena cukup mengkhawatirkan karena begitu kan ketika musim lalu Kang Arfan kita sangat sering kebobolan dari set piece dan bola heading. Wah, itu memang jadi PR utama skuad Arteta saat ini gitu lah. Terlepas apapun, saya rasa fungsi Declan Rice dan ke depan ya, untuk lawan Palace ke depan, Declan Rice akan diwanti-wanti untuk menjadi orang pertama yang menghalangi serangan cepat dari Palace gitu Mas Dono. Kalau dari sisi serangan cepatnya si Palace, saya rasa si Declan Rice nanti akan ketemu racing dia bersinar gitu Mas dalam rangka hal itu. Yang saya jadi perhatian kan memang si Havertz ini kan berkali-kali membuat celah tapi kurang bisa dimaksimalkan oleh Edin Nketiah gitu sekali lagi. Saya kan seharusnya kemarin babak pertama itu kita dapat 3 gol Mas Dono. 3 gol Dari ruang yang diciptakan Havertz, Nketiahnya yang tidak bisa untuk mengeksekusi gitu kan. Sepertinya kita akan melihat peran Havertz di situ terus Mas Dono. Untuk membuka ruang. Betul. Jadi kita pemain bertahan condong ke Havertz, akhirnya ada CF untuk ya kalau ada Vlahovic sudah selesai jadi bareng gitu. Ya kita cukupkan aja Mas Dono. Kang Arfan. Sekian dari saya Hernandez dan saya Kang Arfan. Salam VCC. Iya.